Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Dwi Mardiansah. Nomor induk mahasiswa saya 18020101010. Semester 5, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai materi mata kuliah Communication and Editing Video Animation. Pengertian Communicating and Editing Video Animation. Komunikasi visual berasal dari kata komunikasi yang berarti penyampaian pesan seseorang atau lebih kepada orang lain lewat media tertentu. Dalam komunikasi terdapat unsur di dalamnya, diantaranya komunikator, pesan, media, komunikan, efek, dan umpan balik. Visual berarti gambar dan juga bisa diartikan sebagai suatu penggambaran segala sesuatu yang dapat terlihat secara kasat mata. Ruang lingkup komunikasi visual. Ruang lingkup Communication and Editing Video Animation meliputi diantaranya media cetak, media display, media audio visual. Selanjutnya kita masuk ke persepsi, sensasi, dan atensi. Persepsi merupakan stimulus yang diindra oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diindra. Dengan kata lain, persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi otak manusia. Persepsi merupakan keadaan integrated dari individu terhadap stimulus yang diterimanya. Apa yang ada dalam diri individu, pikiran, perasaan, pengalaman-pengalaman individu akan ikut aktif berpengaruh dalam proses persepsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu yang mencakup beberapa hal, antara lain fisiologis, perhatian, minat, kebutuhan yang searah, pengalaman dan ingatan, suasana hati. Yang kedua, faktor eksternal. Sementara itu, faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus, warna dari objek-objek, keunikan dan kekontrasan stimulus, intensitas dan kekuatan dari stimulus. Sensasi, deteksi atau pengalaman langsung terhadap energi fisik sebagai hasil dari kejadian di lingkungan maupun kejadian dalam diri kita. Persimpangan sensasi, synestia, adalah persimpangan sensasi di mana rangsangan di salah satu indera menimbulkan sensasi di area lainnya. Contoh definisi atensi. Orang tersebut dapat mengatakan bahwa warna merah tercium seperti bunga mawar, aroma kayu manis seperti bludru. Pemusatan pikiran pada satu objek dan pada saat yang sama seseorang mengabaikan objek lain. Pemrosesan secara sadar sejumlah kecil informasi dari sejumlah besar informasi. Kecenderungan manusia untuk fokus pada sensori stimuli tertentu dan mengabaikan stimuli yang lain. Sifat-sifat atensi. Mental manusia yang terbatas memproses rangsangan yang ada. Kemudian manusia membutuhkan bantuan otak untuk memproses rangsangan tersebut, mengarahkan suatu informasi tertentu, mempercepat proses mental mengolah suatu rangsangan. Semakin tua seorang manusia, maka kemampuan atensinya akan semakin tinggi. Terdapat 3 fungsi dalam mengendalikan atensi terkendali. Deteksi sinyal bertugas untuk mendeteksi kemunculan dari rangsangan khusus. Atensi selektif memilih suatu rangsangan tertentu dan mengabaikan rangsangan lainnya. Atensi terbagi menempatkan sumber daya atensi secara bijaksana untuk mengkoordinasi pelaksanaan beberapa tugas sekaligus. Menerapkan prinsip-prinsip seni grafis dalam desain komunikasi visual untuk multimedia. Berikut bahan ajar multimedia menerapkan prinsip-prinsip seni grafis dalam Communication and Editing Video Animation untuk multimedia. Estetika desain grafis, sketsa,
menggambar perspektif, menggambar objek, menggambar ilustrasi. Desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan secara seefektif mungkin. Dalam desain grafis, teks juga dianggap gambar karena merupakan hasil abstrak simbol-simbol yang bisa dibunyikan. Seperti jenis desain lainnya, desain grafis dapat merujuk pada proses pembuatan, metode merancang, produk yang dihasilkan atau rancangan, ataupun disiplin ilmu yang digunakan. Prinsip dan unsur desain. Unsur dalam desain grafis sama seperti unsur dasar dalam disiplin desain lainnya. Unsur-unsur tersebut termasuk shape, bentuk, form, tekstur, garis, ruang, dan warna. Membentuk prinsip-prinsip dasar desain visual. Prinsip-prinsip tersebut seperti keseimbangan, ritme, tekanan, proporsi, dan kesatuan. Kemudian membentuk aspek struktural komposisi yang lebih luas. Peralatan desain grafis. Peralatan yang digunakan oleh desain grafis adalah ide, akal, mata, tangan, alat gambar tangan, dan komputer. Sebuah konsep atau ide biasanya tidak dianggap sebagai sebuah desain sebelum direalisasikan atau dinyatakan dalam bentuk visual. Pada pertengahan 1980, kedatangan desktop publishing serta pengenalan sejumlah aplikasi perangkat lunak grafis memperkenalkan satu generasi desainer pada manipulasi image dengan komputer dan penciptaan image 3D yang sebelumnya adalah merupakan kerja yang susah payah. Tujuan mempelajari desain grafis, mengenal konsep desain grafis untuk diterapkan dalam berbagai bidang desain, mengenal desain grafis sebagai pengolah visual data informasi multimedia, memahami elemen desain grafis sebagai alat penyampaian pesan yang efektif, efisien, komunikatif, dan estetis dalam konteks media. Prinsip grafik desainer: skala proporsi, kontras, fokus, irama, keseimbangan, dan kesatuan. Secara garis besar, desain grafis dibedakan menjadi beberapa kategori. Printing atau percetakan yang memuat desain buku, majalah, poster, booklet, leaflet, flyer, pamflet, periklanan, dan publikasi lain yang sejenis. Web desain, desain untuk halaman web, film termasuk CD, DVD, CD, multimedia untuk promosi. Identifikasi logo, EGD, environmental graphic design, merupakan desain profesional yang mencakup desain grafis, desain arsitek, desain industri, dan arsitek taman, desain produk, pemaketan, dan sejenisnya. Buku, majalah, koran, pamflet, brosur. Logo seorang desainer harus memiliki minimal 5 dimensi keilmuan, yaitu wawasan teknologi, wawasan sains, wawasan seni, wawasan sosial dan budaya, wawasan filsafat, etik, dan etika. Teori desain. Teori desain berupaya menyelidiki prinsip dasar tentang apa dan mengapa dalam berlangsungnya proses desain. Sebagai contoh, kenapa satu warna dapat mengkomunikasikan kebahagiaan, sementara bagi seseorang dari masyarakat yang lain justru mengkomunikasikan kemarahan. Teori desain juga melakukan penelusuran untuk menemukan prinsip-prinsip tertentu dalam proses kerja desain grafis dan melihat apakah sebuah desain berproses dengan cara yang intuitif atau disengaja. Biasanya digunakan pada desain-desain yang pernah ada dan digunakan sebagai bahan kajian. Pentingnya manajemen dalam desain grafis. Untuk menjadi desainer yang profesional, seseorang harus bekerja sesuai dengan prosedur standar dalam menjalani proyeknya, baik itu skala besar maupun kecil. Tujuan pendidikan desain komunikasi visual: yang pertama,
mendidik siswa desain komunikasi visual yang difokuskan pada pemahaman keilmuan dan keahlian dalam bidang desain grafis yang berbasis teknologi komputer, sistem serta software komputer grafi yang memiliki kemampuan merancang karya desain komunikasi visual statis maupun dinamis. Yang kedua, fokus atau option pendidikan menekankan pada improvement dan aplikasi keahlian profesional dalam bidang desain grafis, multimedia, dan komunikasi periklanan. Yang ketiga, mendidik desainer profesional yang memiliki basis teori atau pengetahuan komunikasi visual, kreativitas, keterampilan mendesain baik secara manual maupun digital. Elemen rupa merupakan elemen-elemen yang mendukung terciptanya desain komunikasi visual, yaitu warna, gambar, karakter huruf, perataan, animasi, dan bentuk media. Tata rupa merupakan prinsip-prinsip yang digunakan untuk menciptakan desain komunikasi visual, yaitu kesatuan, harmoni, urutan, penekanan, kontras, dan keseimbangan. Jenis media dan desain komunikasi visual antara lain lukisan atau gambar, periklanan, media massa, buku, kemasan produk, fotografi, videografi, dan perfilman. Retorika visual dalam desain komunikasi visual merupakan karya yang bersifat propaganda. Propaganda berasal dari bahasa Latin, yaitu propaganda, artinya mengembangkan. Tujuannya untuk menanamkan komunikasi subjektif dengan menggunakan sugestif. Klise visual merupakan menghasiatkan karya desain komunikasi visual dengan cara tenggelam. Meniru bukan berarti menjiplak, tetapi disampaikan kepada para desainer atau mencontoh pada desain-desain yang sudah ada yang bagus. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.